Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu akhir tahun gerejawi pada tanggal 26 November tahun 2023 tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 65 ayat 17 hingga ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegerangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, sebuah ungkapan mengatakan bahwa pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Ungkapan itu pastinya muncul dari sebuah pengalaman hidup ketika kita sedang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang, dan seolah penantian itu seolah tidak berujung. Namanya manusia pasti merasa bosan dengan keadaan menunggu, terlebih dalam waktu yang cukup lama. Tapi sebagai orang percaya, kita dituntun untuk memiliki kesabaran dalam menantikan segala sesuatu yang kita nantikan itu, selama itu didasari oleh keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan akan memberikan kebahagiaan dan sukacita atas setiap penantian yang kita lakukan dalam hidup ini. Sebagai contoh dapat kita bandingkan dengan pengalaman seorang petani yang harus bekerja selama beberapa bulan, dan setelah itu dia harus sabar merawat apa yang ia tanam itu, lalu menantikan kapan hasilnya akan ia tuai. Dan ketika masa penuaian tiba, ia akan sangat merasa bahagia atas hasil tanah yang telah ia kelola selama ini. Jemaat Tuhan, demikian halnya yang kita simak dari khotbah epistel minggu di akhir tahun gerejawi saat ini, yang mengisahkan suasana penantian umat yang selama ini hidup di pembuangan Babel. Namun ketika tiba waktunya, maka bangsa pilihan itu merasakan suatu kebahagiaan yang sejati. Firman Tuhan pada saat ini digolongkan pada bagian Trito Yesaya, atau Yesaya yang ketiga, yang mengisahkan tentang situasi bangsa Yehuda yang telah kembali dari pembuangan Babel selama 70 tahun itu. Masa 70 tahun di pembuangan Babel adalah suatu masa yang penuh dengan penantian akan adanya suatu babak kehidupan yang baru di Yerusalem. Setelah sekian lama mereka dibuang ke Babel,
akhirnya Tuhan memberikan keselamatan bagi umat pilihannya itu, agar mereka kembali ke tempat dari mana mereka berasal. Dengan suatu cara yang tak pernah terlintas dalam benak mereka, pada akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya dan kasih-Nya di tengah kehidupan umat yang Ia kasihi itu. Lewat Kores, Raja Persia, Tuhan Allah menyatakan rencana agungnya, di mana setelah Kores mengalahkan kerajaan Babel, maka Ia memberikan kebebasan kepada bangsa Israel agar mereka kembali ke Yerusalem. Hal inilah yang kita lihat dalam teks khotbah ini, yaitu gambaran yang disampaikan Nabi Yesaya tentang langit dan bumi yang baru. Saudara terkasih, melalui nas khotbah ini, Nabi Yesaya menyampaikan bahwa Tuhan akan menciptakan suatu langit dan bumi yang baru, yaitu merujuk pada kota Yerusalem yang baru, yang dulunya telah hancur, namun akan bangkit kembali, yang dulunya dipenuhi dengan ratap tangis dan air mata, namun ketika hal itu diwujudkan kembali, di dalamnya akan penuh dengan sorak-sorai kegerangan. Di tengah situasi itu bukan hanya Israel yang bergembira, namun Allah juga akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan karena umatnya Israel. Adapun situasi di sana, tidak akan ada lagi tangisan dan bunyi erang, tidak akan ada lagi kesedihan, ataupun penderitaan, ataupun juga kemiskinan. Bahkan para penduduknya yang tinggal di sana akan beroleh umur yang panjang, dan hidupnya akan selalu penuh sukacita dan makmur senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan tentang langit dan bumi yang baru hendak menyatakan bagaimana keagungan Allah yang sungguh melampaui segala yang ada. Sebagaimana Tuhan Allah adalah pencipta segala sesuatu yang telah ada, dari segala yang tidak ada menjadi ada, maka demikian juga halnya yang akan Ia jadikan pada suatu masa dengan menciptakan langit dan bumi yang baru. Perkataan langit dan bumi yang baru menunjukkan bahwa langit dan bumi yang lama itu akan lenyap dan kemudian akan dibaharui, akan digantikan dengan langit dan bumi yang baru. Saudara yang terkasih, apa yang hendak dikatakan oleh Nabi Yesaya di sini adalah akan adanya suatu kepastian yang akan Tuhan nyatakan lewat pembaharuan dari hal yang lama. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, hendaknya kita senantiasa bersyukur atas segala pembaharuan yang Tuhan nyatakan itu. Kita harus bergirang dan bersorak untuk selama-lamanya atas apa yang Tuhan ciptakan itu. Saudara yang terkasih, Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi yang baru itu sebagai tempat umat yang telah diselamatkan itu, agar mereka hidup sejahtera di sana. Sangat jelas dikatakan dalam ayat 21, mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Artinya, segala sesuatu yang mereka lakukan di sana, kelak akan mereka nikmati sendiri hasilnya. Baik bangunan yang mereka bangun akan mereka tempati, dan setiap tanaman yang mereka tanam akan mereka tuai dan nikmati hasilnya. Langit dan bumi yang baru itu adalah gambaran dari kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, di mana setiap umat yang telah selamat itu akan senantiasa bersukacita, bergirang, bersorak-sorai, memuliakan Tuhan, sumber segala berkat itu. Jemaat Tuhan, pada intinya, karya penciptaan Allah yang baru itu menghadirkan suatu kehidupan yang baru, kehidupan yang ideal, kehidupan yang sempurna bagi setiap umat manusia, yaitu umur panjang, tersedianya tempat tinggal yang layak, dengan kebun-kebunnya yang dapat mereka tuai hasilnya, sehingga mereka mampu menikmati hasil jerih payahnya. Di sana juga akan tercipta suatu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah, dan hidup mereka akan damai sejahtera tanpa permusuhan. Dengan demikian, kehidupan yang serba ideal itu
merupakan karunia Allah dan bukan ditentukan oleh hasil usaha peradaban manusia. Saudara yang terkasih, langit dan bumi yang baru merupakan tawaran Allah bagi manusia yang berada dalam dunia yang penuh dengan penderitaan, kekacauan, dan siksaan. Allah tidak ingin manusia ciptaannya itu terus berada dalam penderitaan, tetapi Allah hendak memberikan sebuah langit dan dunia yang baru bagi mereka yang tetap setia percaya kepadanya. Dari firman Tuhan saat ini, kita mau belajar dan merenung bahwa Allah selalu membawa umat pilihannya agar menaruh harap pada masa yang akan datang, masa yang baru, era yang baru, yang penuh dengan sorak-sorai kegerangan. Nas ini tentunya memberi dorongan kepada kita untuk bertekun setia dalam pengharapan bahwa akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Ini juga mengingatkan kesebentaraan kita di tengah dunia ini. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk tidak hanya menikmati langit dan bumi yang lama, tapi juga berpengharapan untuk tinggal kelak di langit dan bumi yang baru. Mari saudara yang terkasih, agar senantiasa kita semua umat kepunyaan Allah yang telah ditebus Kristus Yesus senantiasa membangun dan memiliki relasi yang baru dengan Allah, relasi yang baru dengan sama kita manusia, relasi yang baru dengan alam ciptaan Allah. Hadirnya langit dan bumi yang baru menghantarkan kita semua kepada suatu sifat, karakter, dan perbuatan yang telah dibaharui untuk selalu menciptakan dan melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Allah dan sama kita manusia. Karena itu bersyukurlah senantiasa, bersorak-sorak, dan bergembiralah menyambut hadirnya langit dan bumi yang baru itu, di saat Tuhan Yesus Kristus datang kelak sebagai Raja pada akhir zaman, yang membawa setiap orang percaya untuk tinggal di dalam keabadian di langit dan bumi yang baru itu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kiranya Engkau senantiasa menuntun kami lewat kuasa firman-Mu, agar kami senantiasa berpengharapan akan langit dan bumi yang baru yang kelak Engkau nyatakan dalam kehidupan setiap umat yang Kau kasihi, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia ini. Amin.